pelayanan. Ada yang namanya toilet, gitu ya. Kenapa? Karena orang yang datang di situ kita nggak tahu dia butuh atau tidak butuh toilet itu, tetapi harus disediakan. Dia harus ada namanya ruang tunggu. Kita nggak tahu orang yang minta pelayanan ke Dukcapil itu, minta EKTP itu, apakah dia ibu hamil, apakah dia sedang menyusui dan sebagainya. Kita nggak tahu. Maka standar pelayanan publik di dalam organisasi pendidikan itu diatur itu ya ada namanya ruang menyusui, ada namanya ruang duduk yang memang betul-betul disiapkan untuk khusus orang-orang yang punya perlakuan khusus, yang defabel, lansia, ibu hamil dan sebagainya. Kemudian antrian pun Bapak Ibu di pelayanan itu sudah ada antrian umum, antrian khusus. Nah, bagi orang yang antrian khusus ini, orang yang sedang sakit, orang yang hamil, orang yang lansia dan sebagainya, itu harus didahulukan. Nah, itu dalam rangka memenuhi standar itu. Diharapkan pelayanannya akan sama. Ya, oleh karena itu, nanti di LKSA kita diharapkan ada beberapa standar yang harus kita penuhi. Nah, kita bicara standar, pemenuhan standar. Kita bukan bicara kualitas. Kita bukan bicara harga. Ya. Bukan bicara kualitas dan bukan bicara harga. Tetapi ketersediaan fasilitas itu yang penting. Contoh, oh kita sekarang ini enak nih. Cuacanya sejuk, ruangannya pun ber-AC, nggak panas. Ya. Tetapi sebenarnya nggak mesti harus dia pakai AC, pakai kipas angin pun bisa. Ya, itu. Tempat duduk, ruang tunggu bisa jadi yang bagus kursinya, ada sofa, ada joknya. Tetapi dengan ada kursi kayu pun itu sudah sama nilainya. Pakai AC maupun dia pakai kipas angin akan sama. Ini apa nilainya? Ya, jadi itu. Kemudian misalnya ruang baca, ruang pojok baca dan sebagainya. Misalnya. Dengan dia punya buku lengkap secara digital misalnya, dengan yang masih buku fisik, mungkin ruang yang sederhana, itu nilainya tetap akan sama. Tetapi dia terpenuhi standarnya. Ya. Kalau kita bicara misalnya ruang menyusui, ya, laktasi, misalnya itu ya. Itu kan standarnya ada kulkas, ada sofa, ada pendingin ruangan, ada tempat menyusuinya dan sebagainya. Ya. Ruangnya tertutup, ya. Ada toiletnya di dalam. Itu mestinya. Tetapi dengan adanya ruangan, kemudian ada sofa, itu sudah memenuhi standar yang sama. Nah ini, ya. Oleh karena itu juga contohnya tempat bermain anak, ya. Tempat bermain anak itu kan ada yang APE dalam, ada yang APE luar, ya. APE luar misalnya ayunan, ya, jot-jotan itu, ya, itu tangga. Tapi APE di dalam bisa jadi ada yang bongkar pasang, ya kan. Ada mungkin tempat dia melukis dan sebagainya. Itu sama Bapak Ibu, ya. Jadi bisa kita penuhi. Nah, oleh karena itu saya berharap kita Kabupaten Waikanan ini sekarang posisinya Kabupaten Layak yang sudah dinilai oleh pemerintah pusat itu kategorinya Mindia, ya. Jadi masih ada dua lagi di atas kita, Utama dan KLA, ya. Kita bukan mengejar status nilai itu Bapak Ibu, ya. Tetapi bagaimana kita memastikan anak-anak kita itu terpenuhi hak-hak dasarnya, ya. Hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, ya. Hak dilindungi, ya, gitu. Hak nyaman dia, gitu, ya. Nah, kemudian dari kekerasan, ya, gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi standar-standar itu harus kita penuhi dan maka kita memenuhi hak-hak mereka itu. Harapannya apa Bapak Ibu, ya? Kita lihat di TV itu, ya, ada pelakuan kekerasan perundungan anak. Ini selalu saya sampaikan. Itu kekerasan fisik, ya, sekian persen di Indonesia. Ya. Kemudian kekerasan terhadap anak itu secara verbal ternyata lebih besar Bapak Ibu. Kekerasan anak terhadap anak itu secara verbal. Omongan misalnya, kamu kalau nggak ngasih saya uang, kata temannya, kamu besok akan saya pukul. Itu kekerasan verbal. Dan akhirnya dia di rumah memikirkan, besok saya sekolah atau enggak.
karena saya nggak ada uang. Kalau saya ada uang itu untuk saya. Akhirnya dia malah. Akhirnya apa? Kualitas pendidikan anak itu terganggu, kualitas tumbuh kembang anak itu terganggu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, dalam hal kesempatan ini saya minta bantuan ini. Saya minta bantuan. Kami pemerintah itu harus memastikan yang namanya sekolah, puskesmas, kantor, masjid atau tempat ibadah ya. Kemudian kalau ada namanya pasar, stasiun itu misalnya, apalagi yang misalnya itu LKSA tadi ya, itu semuanya harus terstandar, memenuhi standar bagaimana pemenuhan hak-hak anak, tumbuh kembang anak. Nah, kami harus menjamin itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mungkin kami baru bisa memberikan pemahaman ini. Nanti ke depan kita akan coba, misalnya bisa memberikan bantuan alat-alat. Ya. Jadi bisa saja Bapak Ibu misalnya usul yang punya LKSK butuhnya apa, usul. Nanti kita akan pertimbangkan dengan kondisi keuangan kita. 2 tahun yang lalu saya bantu masjid, Bapak Ibu ya, bantu masjid untuk menyiapkan mainan APR 2 ya, ayunan dan sebagainya. Walaupun nggak banyak, kalau salah ada 5 atau berapa masjid itu yang kita bantu kemarin ya, nggak banyak. Hanya dalam rangka memenuhi bahwa Waikanan sudah ada masjid yang ramah anak dengan standarnya, walaupun nggak 100% standarnya terpenuhi, sudah ada yang mendekati 100%. Perusahaan swasta itu sudah kami upayakan semua. Jadi bukan hanya Bapak Ibu di LKSA, tetapi semua pengelola kemasyarakatan kita sekarang lagi kita coba untuk menstandarisasinya sehingga semuanya sama ya, pelakuannya, konsepnya sama, pelaksanaannya juga sama. Mudah-mudahan hasilnya nanti akan sama. Yang lain ada yang di sini maupun yang di Jakarta atau di tempat lain. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Tentunya saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu terhadap kegiatan ini, dan nanti ke depan saya pesan kalau ada kendala-kendala, ini ada dinas sosial sebagai pembina langsungnya secara umum LKSA-nya, tetapi terhadap standarisasi layak anaknya nanti kawan-kawan di dinas kami yang akan juga mengasistensi, menilai dan memberikan mungkin sumbangan ya, bantuan upaya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sekda, kemudian kami sampaikan terima kasih juga kepada seluruh